Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan kata syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Selamat datang kepada siswa-siswi kami, siswa kelas 10 tahun masuk 2021. Salawat beringkan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa kita melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini, perkenalkan, nama Ibu Bu Salmi. Ibu adalah salah satu dari 3 guru bimbingan dan konseling yang ada di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. 2 lainnya bernama Bu Nelly Warti SPD Kons dan Bu Rini Gusnawati SPD. Pada hari ini, semoga Ananda sekalian yang menyaksikan tontonan ini berada dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarganya. Jika ada keluarga atau Ananda yang sedang kurang sehat atau kurang fit, semoga segera pulih. Amin. Pada hari ini kita akan bicara mengenai peminatan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Seperti yang disampaikan di saat mendaftar, bahwa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP terdapat 3 bidang peminatan. 3 itu adalah bidang ilmu sosial atau kita kenal dengan IIS, bidang ilmu pengetahuan alam yang kita kenal dengan MIPA, dan bidang ilmu bahasa yang kita kenal dengan IBB. Nah, Ananda sekalian pada hari ini masih berada dalam satu rumpun, yaitu siswa Pembangunan Laboratorium UNP dengan tahun masuk 2021. Artinya kita sama-sama posisinya ya. Nah, untuk selanjutnya Ananda akan dikelompokkan. Ini akan menjadi kelas MIPA yang akan mendalami di bidang IPA dengan spesifikasi pelajaran itu ada fisika, kimia, biologi, dan beberapa diantaranya juga akan berada di bidang IIS dengan spesifikasinya itu ada pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, beberapa lainnya itu akan berada di jurusan bahasa. Itu akan mendalami bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Nah, bagaimana Ananda bisa masuk ke bidang-bidang ini, bidang-bidang yang ada di SMA Pembangunan ini? Apa proses yang dilakukan oleh sekolah? Apakah sekolah hanya menetapkan berdasarkan 10 orang misalnya di IPA, 10 orang di IPS, 10 orang di bahasa jika jumlahnya 30? Tidak. Kita tidak menetapkan semerta-merta seperti itu. Karena dalam proses penetapan bidang mana yang akan didalami oleh siswa selama 3 tahun di SMA Pembangunan, kita melakukan beberapa cara dengan beberapa tahapan. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana di SMA Pembangunan melakukan proses penempatan siswa dalam bidang peminatan tertentu. Nah, kalau dalam bimbingan dan konseling, hal ini disebut dengan layanan penempatan dan penyaluran. Artinya menempatkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setelah menonton video ini, Ananda akan diminta untuk mengisi angket data peminatan, di mana pada angket tersebut akan disampaikan bahwa nilai yang terdapat di 5 semester waktu SMP itu diminta untuk mengisi. Begitu juga dengan apa bidang yang Ananda minati. Artinya kami dari pihak sekolah melihat data selama 3 tahun belajar, lalu ditambah dengan apa yang Ananda minati, bidang apa yang Ananda sukai, dan bidang apa yang tidak Ananda sukai. Kenapa seperti itu? Karena beberapa jurusan atau bidang peminatan yang ada di SMA Pembangunan
itu akan dipelajari terus-menerus sampai kelas 3. Artinya, jika kelas 10 Ananda bersikukuh dengan satu bidang peminatan, misalnya di IPS, sementara Ananda tidak menyukai pelajaran IPS dan nilai rapor Ananda di SMP atau MTS juga rendah di IPS, sementara Ananda memaksakan diri Ananda di jurusan IPS, kita mengkhawatirkan Ananda tidak nyaman. Nah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang dijalani dengan ketidaknyamanan itu akan berpengaruh terhadap motivasi kita menjalankannya. Jika motivasi kita rendah dalam menjalani suatu bidang, kita mengkhawatirkan hasilnya juga tidak memuaskan. Nah, oleh sebab itu, beberapa tahapan yang ada di SMA Pembangunan dalam menetapkan bidang penjurusan siswa, yaitu kita lihat dari hasil nilai kelas 7, kelas 8, kelas 9, semester 1. Artinya ada 5 semester kita lihat dengan 5 pelajaran. Pelajaran apa saja yang disoroti? Pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. Nah, pada angket nantinya ini, silahkan Ananda isikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan diri Ananda. Artinya, setelah menonton video ini, tugas Ananda adalah mengisi angket data peminatan dengan baik dan benar. Benar dalam artian itu memang sesuai dengan kondisi Ananda dan kondisi nilai Ananda. Nah, untuk selanjutnya apa? Untuk selanjutnya, pada hari esoknya, Ananda akan mengikuti tes peminatan yang kita kerjasama dengan salah satu lembaga psikotes. Nah, Ibu informasikan kepada Ananda bahwa tes psikologis itu bukanlah sebuah ujian yang perlu Ananda cemaskan tentang nilai tinggi dan nilai benar, bukan. Karena tes psikologis yang akan Ananda ikuti besoknya itu adalah suatu tes psikologi yang ingin menggambarkan kondisi diri Ananda. Apa saja yang akan digambarkan dari tes itu berkaitan dengan IQ, intelligence, quotient. Seperti itu ya. Maaf kalau Ibu salah dalam penyebutan. IQ istilah yang umum ya, yang Ananda tahu. Pada IQ ini kita akan memberikan kepada Ananda bagaimana soal-soal tersebut mampu untuk Ananda jawab. Artinya, seberapa mampu Ananda jawab, jawablah. Artinya, jika memang susah, artinya tidak terjawab, nggak apa-apa. Tidak ada tuntutan di sana harus benar. Tuntutannya di sana adalah Ananda mengisi apa adanya, konsentrasi, sungguh-sungguh sudah. Soal hasilnya itu bukan soal nanti saya gagal, tidak ada kata gagal, tidak ada kata nilai rendah di sana. Tes yang akan Ananda ikuti, tes psikologis itu sifatnya apa adanya. Nah, begitu juga soal-soal lainnya. Jadi tidak perlu bertanya kepada orang tua dalam menjawabnya, bertanya kepada teman, bertanya kepada kakak, bertanya kepada teman dekat, tidak perlu. Karena dalam menjawabnya itu apa adanya dan akan menggambarkan diri Ananda. Nah, selanjutnya apa selanjutnya langkahnya? Nah, biasanya siswa-siswa dengan IQ yang tinggi, dia kan ada rata-rata, ada yang tinggi kayak gitu ya nak ya biasanya. Semakin tinggi IQ seseorang, maka diprediksi seseorang itu akan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks. Semakin tinggi IQ-nya, maka dia diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit. Namun IQ bukanlah faktor penentu seseorang untuk sukses. Karena untuk sukses itu ditentukan oleh banyak hal.
restu orang tua, kegigihan, doa, kesungguhan, IQ juga. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi. Namun kita bisa memahami diri kita dari perolehan kategori IQ yang kita punya. Misal, ketika teman kita punya IQ yang lebih tinggi dari kita, sementara tugas yang diberikan kepada kita dan teman kita itu sama, apa yang kita lakukan? Berarti kita akan berusaha lebih keras dibandingkan dengan teman kita. Gitu. Nah, ikutilah tes itu dengan baik, dengan apa adanya, dan pastikan sebelum mengisinya Ananda dalam keadaan yang sehat, sudah sarapan, sudah mandi biar segar, dan dalam kondisi jaringan yang stabil. Karena proses pengisiannya itu membutuhkan jaringan yang kuat biar dalam pengisiannya juga lancar. Seperti itu. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dari tes psikologis dan angket data peminatan itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Ananda bidang peminatannya apa. Apakah Ananda lebih cenderungnya itu ke IPA, atau lebih cenderungnya ke IPS, atau lebih cenderungnya ke bahasa. Dimanapun posisi Ananda nanti, Ananda perlu menyadari bahwa tidak ada jurusan A lebih baik dari jurusan B, jurusan C lebih baik dari jurusan A, tidak. Semua jurusan itu sama, hanya proses belajarnya lebih memiliki kekhususan masing-masing. Artinya, apakah si A di jurusan IPA dengan si A di jurusan IPS itu lebih baik? Tidak. Gini, apakah si A dengan jurusan IPA ini lebih baik daripada si B si A di jurusan IPA lebih baik daripada si B di jurusan IPS? Tidak. Artinya, Ananda di sini bukan membandingkan jurusan, tapi jurusan itu adalah jalan di mana Ananda harus mengikutinya selama 3 tahun karena sesuai dengan potensi Ananda. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya dalam menjawab angket data peminatan yang akan dibagikan, jawablah apa adanya sesuai dengan diri Ananda. Dalam tes psikologis, jawab dengan sungguh-sungguh, dengan kondisi yang sehat, fokus, dan jangan pikirkan nanti salah, ini betul. Jawab aja apa adanya, karena apa adanya akan menggambarkan bagaimana kita. Sekian informasi dari Ibu. Semoga dalam menjawab angket peminatan nanti Ananda bisa memahami, karena sudah tim BK sudah menyusun lebih komunikatif. Semoga dapat dipahami dan diisi langsung. Dalam pengisiannya itu setelah menonton video ini selesai, langsung mengisi itu. Kalau Ananda tidak mengisinya, dikhawatirkan bahan pertimbangan yang ada di sekolah itu tidak cukup dalam menetapkan jurusan Ananda. Sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang tidak pada tempatnya atau kalimat-kalimat yang susah dipahami. Harapannya kita bisa sehat dan bisa berkumpul di sekolah, bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Salam sehat semuanya. Semoga kita terus termasuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.